Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madud Asori dari kelas 11 IPA 4. Saya akan presentasi tentang pelajaran bahasa Indonesia yang babnya yaitu resensi. Resensi dari bahasa Belanda yaitu resenti. Resenti yang berarti ulasan. Sedangkan makna resensi yaitu ulasan ataupun suatu penilaian terhadap suatu karya. Karya dimaksud di situ bisa buku, bisa karya film ataupun drama. Oke, saya ulang lagi. Resensi dari bahasa Belanda yaitu resenti yang berarti ulasan. Sedangkan makna resensi tersebut yaitu suatu ulasan ataupun suatu penilaian terhadap suatu karya. Karya yang dimaksud yaitu bisa buku ataupun karya film ataupun karya drama. Buku bisa novel, bisa cerpen, terserah. Terus kita sudah mengetahui pengertian, kita mengetahui tujuannya. Tujuannya diadakan resensi yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangannya buku ataupun film. Jadi pasti ada yang namanya kekurangan kelebihan dari buku. Contoh kelebihannya yaitu sambungnya bagus, terus alurnya sepadan ataupun alurnya bagus, sangat menghibur. Kelebihannya contoh bahasanya kurang singkat ataupun banyak bertele-tele ataupun menggunakan bahasa yang tidak sewajarnya. Terus tujuan selanjutnya yaitu memberikan gambaran terhadap pembaca secara singkat. Sedangkan resensi yaitu memberikan ulasan secara singkat. Jadi menceritakan sebuah cerita tersebut dengan singkat. Jadi kan pasti ada orang tahu bukunya sudah tebal pasti malas untuk membaca. Jadi kita resensi sebagaimana pembaca itu bisa membacanya, bisa mengetahui isinya, kayak gini gitu. Terus tujuan selanjutnya yaitu memberikan masukan kepada penulis. Jadi kita bisa menilai dari kelebihan dan kekurangan. Jadi penulis juga bisa memberikan yang karyanya yang lebih baik. Terus tujuannya yaitu membandingkan buku tersebut dengan buku yang lain. Contoh dalam hal yang sama, romantis. Contoh ada buku A dan buku B. Ini kita bandingkan lebih unggul yang mana ataupun lebih bagus yang mana gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui yang namanya unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya resensi. Yang pertama judul resensi. Judul resensi ini harus dibikin semenarik mungkin bagaimana orang itu mau membacanya. Oke, yang kedua yaitu menyusun data buku yang isinya judul buku, terus penulisnya siapa, penerbitnya dari mana, tahun terbitnya kapan, cetakan berapa, dan tebal buku. Itu isinya data bukunya yaitu judul buku, penulisnya siapa, terus cetakan dari mana, cetakan tahun berapa, cetakan keberapa, tebal bukunya berapa, itu data buku. Terus habis data buku kita menulis sinopsis dari buku tersebut. Sinopsis yaitu ulasan buku tersebut atau cerita secara singkat, intinya saja. Sinopsis itu dinamakan intinya saja. Contohnya ada cerita maling kundang gini, intinya kan karena dikutuk
karena dikutuk sebab durhaka kepada orang tua. Itu dikatakan sinopsis. Sehabis sinopsis, kita baru masuk ke penilaian, yaitu menyertakan kelebihan dan kekurangannya buku tersebut. Terus habis unsur-unsur resensi, kita ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis resensi yang pertama informatif. Dikatakan informatif ketika di situ dijelaskan dengan singkat-singkat mungkin, sesingkat-singkat mungkin. Terus jenis-jenis yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi yaitu menjelaskan secara detail tanpa didasari dengan pengetahuan. Yang ketiga yaitu secara kritis. Secara kritis yaitu mengulaskan secara detail dengan menggunakan pengetahuan. Kita mempunyai pengetahuan ataupun apapun. Terus resensi ini harus disertakan dengan objektif, tidak boleh subjektif. Oke, manfaat-manfaat dari resensi yaitu bisa mengembangkan kreativitas. Jadi penulis habis dikritik gini bisa mengembangkan yang lebih baik lagi. Terus bahan pertimbangan. Jadi pertimbangan dari buku ini gitu. Terus nilai ekonomisnya bisa terjual, buku-buku tersebut bisa terjual dengan harga yang sepantasnya. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.